Terus bagaimana hubungan dengan anak saya yang sekolah di pesantren? Ini mau nanya Kita sudah bersuci atau untuk belum? Terima kasih Kemudian Bapak. bersentuhan wudhunya batal. Wudhunya batal. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Pemirsa Fatwa TV, penyimak dan juga pendengar dimanapun Anda semuanya berada, ahlan wa sahlan wa marhaban bikum. Selamat berjumpa kembali dalam program live interaktif keimanan, doa dan zikir yang diampuh oleh guru kita Ustadz Dr. Muhammad Nur Ihsan yang merupakan anggota Dewan Fatwa Perhimpunan Al-Irsyad. Malam hari ini seperti biasa kita akan memberikan waktu, memberikan kesempatan bagi Anda siapapun untuk bisa mendulang berbagai faedah ilmu yang insya Allah akan kita simak bersama dari Ustadz. Anda bisa bergabung malam hari ini lewat jalur interaktif kami di 2 nomor telepon. Silakan di jalur telepon via aplikasi WhatsApp ya, 0821 7000 6087, 0821 7000 6087, atau bisa juga Anda manfaatkan jalur seluler kami ya di 0331 544 6087. Dan pemirsa, Anda juga bisa mengirimkan pertanyaan melalui chat ya di akun www.dewanfatwa.com, dan juga bisa akses website kami di fatwatv.id. Dan malam hari ini kita live dari studio Fatwa TV Jember. Sudah hadir bersama kami Ustadz Dr. Muhammad Nur Ihsan. Kita sapa beliau terlebih dahulu. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Masya Allah. Ahlan Ustaz, sehat Ustaz ya? Alhamdulillah sehat Masya walafiat. Allah. Barakallahu fiikum. Wafik barakallah. Kapan sampai di Jember Ustaz? Dari mana ini? Berarti banyak tujuan ini Ustaz. Ya, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ada yang malam tadi dan ada yang sepekan sebelumnya. Nah. Alhamdulillah. Safarnya setiap pekan Ustaz? Ya enggak mesti. Kebetulan ya. Kebetulan qadarullah Ustaz ya. Ya di bulan ini agak sedikit padat gitu. Padat Ustaz. Barakallahu fiik. Semoga Allah jaga kesehatannya Ustaz ya. Taib. Dan kita juga berharap semoga juga pemirsa Fatwa TV yang mungkin punya aktivitas sama seperti Ustaz ya, harus kesana kemari, bepergian, menjalankan safar dan sebagainya, semoga senantiasa dalam perlindungan Allah. Dan malam hari ini kita juga berkesempatan untuk menyapa beberapa rekan media yang turut merilai program kami di antaranya adalah Radio Binbas Yogyakarta, kemudian Radio Sahabat Tegal, Radio MDFM Probolinggo, Radio Hang FM Batam, kemudian Radio Amoba Pangkal Pinang, kemudian Radio Saga FM Sumatera Barat, kemudian Radio Gema FM Bontang, Radio Tuah FM Riau, dan juga Mas FM Seragen. Dan malam hari ini sebelum kita bacakan dan sampaikan pertanyaan kepada Ustadz, kita akan simak terlebih dahulu satu materi pembuka malam hari ini. Kami persilakan Ustaz. Barakallahu fiikum. Baik, syukran. Barakallahu fiikum. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa alihi wa sahbihi wa man walah, wa la hawla wa la quwwata illa billah. Kaum muslimin dan muslimat, para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi kita yang mulia alaihi salatu wassalam bersabda, "Fa inna khairal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah." Rawahu Muslim wa ghairuhu. Nabi SAW bersabda, sesungguhnya perkataan yang terbaik itu adalah kalamullah, arti kitabullah, Al-Quranul Karim. Dan petunjuk yang terbaik adalah petunjuk Rasulullah SAW. Dan perkara yang terjelek adalah perkara-perkara yang baru dalam urusan agama. Dan setiap perkara yang baru dalam urusan agama adalah perkara yang bid'ah. Hadis yang mulia ini merupakan dalil yang nyata menjelaskan prinsip utama beragama kaum muslimin Ahlus Sunnah secara khusus, berpegang teguh dengan Al-Quran, berpegang teguh dengan hadis Nabi SAW, dan menjauhkan seluruh perkara-perkara yang bid'ah.
Petunjuk Nabi alaihi salatu wassalam itulah yang terbaik dalam akidah, dalam ibadah, dalam muamalah, akhlak dan seluruh perkara agama. Berbahagialah seorang hamba yang setia mengikuti pedoman Nabi SAW, petunjuk Nabi SAW. Dan kaitannya dengan perkara yang sekarang mungkin sedang kita jalani, yaitu kita masuk di bulan Rajab. Ya. Ada di sana sebagian mengkhususkan bulan Rajab dengan ibadah-ibadah, zikir-zikir, puasa yang khusus, dan keyakinan bahwa bulan ini bulan yang utama, memiliki kedudukan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tidak diragukan bahwa bulan Rajab merupakan salah satu dari bulan haram yang memiliki keutamaan dan kedudukan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka kita dilarang menzalimi diri kita di dalam bulan yang mulia ini dan di bulan-bulan yang lain. Kezaliman mencakup berbuat kesyirikan kepada Allah, itu kezaliman yang besar, atau menyelisihi tuntunan Rasulullah SAW, masuk dalam perkara bid'ah, atau menzalimi diri sendiri, berbuat dosa, atau menzalimi orang lain. Semua hal itu perbuatan yang terlarang dan sungguh sangat besar ancamannya. Adapun amalan atau ibadah, solat secara khusus, solat yang khusus, puasa sunnah yang khusus di bulan Sya'ban, di bulan Rajab ini, maka sebagaimana dijelaskan oleh Imam Al-Hafidh Ibnu Hajar rahimahullahu ta'ala, tidak ada satupun yang sahih dalil menjelaskan tentang hal itu. Semua hadis yang diriwayatkan tentang keutamaan bulan Rajab, baik itu tentang puasa atau solat secara khusus, secara keseluruhan kata Imam adalah lemah, bahkan kebanyakannya adalah hadis-hadis yang palsu, termasuk keutamaan tentang solat yang dinamakan dengan solat raghaib. Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala dalam kitab Al-Majmu' Syarah Muhadzab, ini referensi utama fikih madhab Syafi'i, menjelaskan tentang solat raghaib. Beliau mengatakan hadhihi bid'atun syani'atun munkarah. Ini adalah solat yang bid'ah, yang mungkar, yang mungkar. Oleh karena itu hendaklah kita bersungguh-sungguh dalam beribadah dan tidak perlu mengkhususkan bulan Rajab dengan ibadah dan ritual tertentu, karena tidak ada dalilnya. Bagi yang terbiasa berpuasa di siang hari, di Senin, Kamis atau pertengahan bulan, 3 hari Ayyamul Bid, maka lanjutkan ibadah yang mulia tersebut. Jika mereka di malam hari Qiyamul Lail, berpuasa di siang hari, Qiyamul Lail di malam hari, tahajud, maka lanjutkan. Bagi mereka yang terbiasa membaca Al-Quran, yang selalu berusaha mengkhatamkan Al-Quran, maka dilanjutkan tanpa mengkhususkan bulan Rajab dengan ibadah tertentu, karena Rasul kita yang mulia alaihi salatu wassalam tidak mengkhususkannya dengan ibadah atau puasa tertentu. Fa khairul hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebaik-baik petunjuk, sebaik-baik pedoman hidup, sebaik-baik tata cara dalam beragama adalah petunjuk dan pedoman hidup Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita dimuliakan oleh Allah untuk setia meneladani Rasul yang mulia alaihi salatu wassalam. Allahumma amin. Demikian, wallahu a'lam. Ustaz, barakallahu fikum. Terima kasih atas satu nasihat pembuka di kesempatan malam hari ini, Ustaz ya. Ini menjadi satu pengingat, Ustaz ya, bahwa dalam hal-hal yang berbau dunia ini kita sebagai umat muslim bisa melakukan inovasi, Ustaz. Tapi dalam hal agama, Ustaz, ini tidak boleh sama sekali, Ustaz ya. Ya, betul sekali. Karena dunia ini kan belum sempurna ya. Allah ciptakan dengan segala kekurangan.
Sehingga juga dalam sejarah peradaban kehidupan manusia, bagaimana ya fase demi fase yang mereka lewati belum sempurna. Dan terus manusia berinovasi, berkreasi untuk ya menemukan hal-hal yang bermanfaat dalam urusan dunia. Sampai saat ini kecanggihan teknologi dan sains yang luar biasa memudahkan urusan manusia. Yang dekat menjadi jauh, yang berat menjadi ringan, ya. Dan itu semua ya berkat dari pengetahuan tentunya yang Allah berikan kepada manusia. Tapi dalam urusan agama sama sekali tidak ada ranah untuk atau peluang untuk berekspresi atau berkreasi. Ya, tidak ada. Sudah sempurna. Ya, al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakum al-islam madinah. Jelas ayatnya dalam surah Al-Maidah. Sempurna, lengkap, tidak ada lagi satu kebaikan, ketaatan yang menjadi sebab mendekatkan diri kepada Allah atau yang menjauhkan dari murka Allah kecuali telah jelas sejelas-jelasnya. Akidah, ibadah, ya, dan yang lainnya. Maka siapapun yang berusaha untuk melakukan amalan yang dia meyakini ada keutamaan, kita perlu bertanya, mana dalilnya? Jika tidak ada dalilnya, dia telah berdusta. Dan bila melakukannya, dia telah berbuat bid'ah. Dan berarti tidak cukup beragama hanya dengan alasan ini kan baik, Ustaz ya. Yang penting baik. Nah, tidak cukup, Ustaz ya. Butuh dalil tetap, Ustaz ya. Betul. Jadi prinsip dalam beragama itu adalah mana dalilnya. Bukan ya yang penting baik. Ya. Nah, karena standar kebaikan itu harus kita juga pahami. Kalau standar kebaikan menurut manusia, maka menurut Manizar kebaikan berbeda dengan apa yang saya pahami standarnya. Ya, dan begitu banyak manusia memiliki akal dan pemikiran yang mereka berusaha untuk berpikir, mencari jalan yang terbaik dan solusi bagi kehidupannya. Ya, semua akan mengatakan ini yang pilihan saya yang terbaik. Yang lain akan mengatakan pilihan saya yang terbaik, cara saya yang terbaik. Jadi yang menjadi pertanyaan, lalu siapa yang harus kita ikuti? Semua mengaku baik. Tapi dalam urusan agama, satu orang yang wajib diikuti. Karena pada dirinya ada semua kebaikan. Apa itu? Rasulullah. Siapa itu Rasulullah SAW? Semuanya. Makanya dijadikan sebagai uswah qudwah. Rasul yang ditaati, ya, yang dilaksanakan perintahnya, yang diikuti sunnahnya. Jadi memang tidak cukup yang penting baik atau niat baik, tidak harus pertanyaannya ya meningkat yang lebih berkualitas, yaitu yang penting ikhlas dan baik. Ikhlas karena Allah, niatnya yang baik yaitu sesuai dengan tuntunan Allah, tuntunan Rasulullah SAW. Ini prinsip dalam beragama. Barang siapa yang menyimpang dari prinsip ini pasti akan terjadi penyimpangan dalam akidahnya, ibadahnya, ya. Baik terjerumus dari sisi berlebihan, ghulu, atau dia meremehkan. Ya. Ini kedua, ya, penyimpangan terjadi karena menyelisihi tuntunan Allah dan Rasulnya, berusaha ya untuk melakukan amalan yang tidak ada landasannya dalam syariat Allah. Maka itulah yang dinamakan sebagai amalan yang bid'ah. Nah. Barakallahu fikum. Semoga ini memahamkan kita semuanya, kaum muslimin dimanapun Anda berada. Tapi Ustaz, kita akan berikan kesempatan dan waktu bagi pemirsa untuk bisa bertanya secara langsung. Dan malam hari ini kita buka, ada penelpon pertama kita dari hamba Allah di Bukit Tinggi. Baik, Fatwa TV, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Ustaz. Ya, terima kasih sudah berkenan menunggu Ibu ya. Silakan satu pertanyaan Ibu untuk Ustaz. Iya, terima kasih Ustaz. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Naam. Ustaz, saya ingin bertanya gini tentang sholat itu Ustaz. Doa di sujud terakhir itu Ustaz. Kebiasaan saya tuh kalau sholat sujud itu banyak doa gitu Ustaz di sujud terakhir gitu. Nah. Kayaknya doa-doa yang pendek-pendek yang dapat saya baca itu sudah kebiasaan gitu Ustaz. Nah, setiap sholat sunat maupun sholat wajib, terus saya baca doa-doa pendek-pendek gitu. Pokoknya semua macam doa gitu Ustaz saya baca di situ. Itu gimana dengan sholat itu saya Ustaz? Apa boleh gitu apa gimana Ustaz? Ya. Apa salah sholat saya gitu Ustaz? Ya. Ustaz.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Membaca berbagai doa-doa pendek Ustaz di sujud terakhir. Apakah ini diperbolehkan Ustaz? Nah, taib. Terima kasih kepada Ibu hamba Allah di Bukit Tinggi. Barakallahu fiik. Semoga senantiasa mendapatkan taufik dan kemudahan dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Ya. Di dalam hadis Rasulullah SAW menjelaskan, beliau memerintahkan kita untuk banyak berdoa di waktu sujud. Baik sujud di rakaat pertama, kedua, ketiga, keempat, ya, atau yang terakhir. Ya. Nabi mengatakan, wa fir ruku' fa'azimullah wa fis sujud fa'akthiru minad du'a. Ya, di waktu ruku' banyak mengagungkan Allah Subhanahu wa taala, tasbih. Ya, subhana rabbiyal azim. Nah. Kemudian di waktu sujud memperbanyak berdoa setelah mengagungkan Allah juga subhana rabbiyal a'la yang wajib dibaca satu kali. Kemudian selebihnya hanya disunnahkan. Termasuk yang dicontohkan Nabi SAW yang diperintahkan beliau adalah berdoa di waktu sujud, memperbanyak doa. Terutama tatkala kita sholat sendirian, sholat sunnah sendirian, maka memperbanyak doa. Karena di waktu sujud itu waktu yang sangat mulia, posisi hamba yang sungguh sangat dekat kepada Allah. Subhanallah, Allah yang maha tinggi, ya, yang berada di atas arasy sesuai dengan kebesaran keagungannya. Dan begitu hamba sujud, ya, meletakkan bagian dari tubuh yang tertinggi, kepala, ya, jidatnya, dia sujud tunduk, ya, di hadapan Allah Subhanahu wa taala, ya, yang menjelaskan akan, ya, ketundukan hamba, yang menghilangkan dari dirinya berbagai sifat kesombongan. Ya, maka dalam kondisi seperti itu hamba sungguh mendapatkan kedudukan yang spesial di sisi Allah, sehingga Rasul mengatakan aqrab ma yakunul abdu min rabbih huwa sajid. Posisi hamba yang paling dekat kepada Allah tatkala sujud. Maka kata Nabi SAW, fa'akthiru minad du'a, perbanyak berdoa. Ya, ya, doa-doa yang tentunya yang paling utama diajarkan Nabi SAW, ya, doa memohon keampunan, doa memohon keteguhan dan ketetapan hati di atas agama Allah Subhanahu wa taala, istiqamah. Doa yang banyak diucapkan Nabi sallallahu alaihi wasallam di waktu sujud, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Di antara yang banyak dibaca juga istighfar. Allahumma ighfirli wa tub alayya. Allahumma ighfirli dhanbi kullahu diqqahu wa jillah. Naam, wa awwalahu wa akhirah wa sirrahu wa alaniyatah. Dosa yang kecil, yang besar, yang tampak, tersembunyi, ya, yang pertama dan terakhir, kita memohon kepada untuk diampuni. Allahumma inni zalamtu nafsi zulman katsira wa la yaghfiru dzunuba illa ant faghfir li maghfiratan min indi warhamni innaka antal ghafurur rahim. Doa yang diajarkan Rasul kepada Abu Bakar. Dan doa-doa yang lain, ya. Dan doa yang tadi disampaikan, ya, ibu yang bertanya, doa-doa pendek, ya, selama doa itu mengandung kebaikan boleh dibaca. Perbanyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, ada baiknya juga di sini saya akan menyebutkan di antara doa-doa yang perlu dibaca di waktu sujud. Ya, jelas subhana rabbiyal a'la itu wajib satu kali, kemudian ditambahkan 3 kali. Jika lebih tidak ada masalah. Di antara doa juga adalah Allahumma laka sajadtu wa bika amantu wa laka aslamtu sajada wajhiya lilladzi khalaqah wa sawwarah wa syaqqa sam'ahu wa basarah tabarakallah ahsanul khaliqin. Ya, ya Allah, aku sujud lak karena engkau ya Allah, untukmu ya Allah. Aku beriman kepadamu. Aku berserah diri kepadamu ya Allah. Sujud wajahku untuk zat yang menciptakannya, yang membentuk, yang membuka pendengarannya dan matanya. Maha berkah Allah, zat pencipta yang terbaik. Itu diantara doanya. Begitu juga subuhun kudus rabbul malaika war ruh. Ya.
Itu juga subhanaka Allahumma rabbana wa bihamdik Allahumma gfirli. Karena Rasul diperintahkan oleh Allah, nah, fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Maka Rasul mewujudkan hal itu dalam solat atau dalam sujud atau rukuknya. Subhanaka Allahumma rabbana wa bihamdik Allahumma gfirli. Termasuk juga subhana dzil jabarut wa al-malakut wal kibriya wal 'azamah. Itu juga Allahumma gfirli dhanbi kullahu diqqahu wa jillahu wa awwalahu wa akhirahu wa alaniyatahu wa sirrah. Ya. Termasuk doa-doa juga dibaca Nabi adalah Allahumma a'udzu biridhaka min sakhatik wa bi mu'afatika min 'uqubatik wa bika mink la uhsi thana'an 'alaik anta kama athlaita 'ala nafsik. Itu di antara doa-doa yang ya dinukilkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bila ditambah dengan doa yang lain, doa-doa pendek yang kita hafal, tidak ada masalah selama itu adalah doa kebaikan. Termasuk tadi yang kita sebutkan, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Nah, wallahu alam. Baik Ustaz, barakallahu fikum. Semoga bermanfaat tadi untuk Ibu hamba Allah di kawasan Bukit Tinggi. Baik, kita masih undang Anda pemirsa yang ingin bertanya secara langsung. Kita akan prioritaskan penelpon terlebih dahulu ya. Kita bergeser ke kawasan Bandung, ada Ibu Iis, Fatwa TV. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, silakan Ibu Iis, satu pertanyaan untuk Ustaz. Iya, assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Begini Ustaz, saya dulu suka diajarin doa tahajud itu Allahumma lakal hamdu anta qayyumus samawati wal ardo dan seterusnya. Tetapi di waktu ada yang mengatakan itu bukan doanya katanya, tapi doa iftitah katanya. Itu mana yang benar gitu, mana yang sunnah dari Rasulullah. Syukron, jazakallah khairan Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kepada Ibu Isya di Bandung. Barakallahu fiik atas pertanyaannya. Doa yang Ibu sampaikan tadi, ya, memang diantara doa yang dibacakan, yang diucapkan Nabi SAW ya di waktu sholat malam. Jadi sebagian menyebutkan yaitu istiftah, ya, memulai sholat dengan doa tersebut. Hadis ini, riwayat ini hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Ya, cukup panjang ya. Tidak masalah saya bacakan. Ya, saya membaca dari kitab zikir yang dikumpulkan oleh Syekhuna Abdul Razak. Ya. Di antara lafaz hadisnya adalah An Ibn Abbas radhiyallahu anhu qala kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam idza qama min al-lail yatahajjad. Bahwa Nabi SAW apabila bangun untuk ya tahajud, salat malam, beliau mengucapkan Allahumma lakal hamd anta qayyimus samawati wal ard wa man fihinna wa lakal hamd anta nurus samawati wal ardi wa man fihin wa lakal hamd anta malikus samawati wa man fil ardi wal ardi wa man fihin wa lakal hamdu antal haqq wa wa'dukal haqq wa liqaulukal haqq wa liqa'ukal haqq wal jannatu haqq wan naru haqq wan nabiyyuna haqq wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam haqq was sa'atu haqqun Allahumma laka aslamtu wa bika amantu wa alayka tawakkaltu wa ilayka anabtu وبك خاصمت وإليك حاكمت فاغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت وما أنت أعلم به مني أنت المقدم وأنت المؤخر. Dalam sebuah riwayat la haula wala quwata illa billah. Ini di antara doa yang juga dibaca Nabi sendiri waktu salat malam. Jika doa ini juga dibaca di waktu sujud, tidak ada masalah. Tidak ada masalah. Kemudian di antara juga doa yang diucapkan Nabi, termasuk juga istiftah di waktu salat malam, yaitu Allahumma rabba Jibril wa Mikail wa Israfil fatiras samawati wal ard alimal ghaibi wasyahadah anta tahkumu baina ibadika fima kanu fihi yakhtalifun ihdini lima ikhtalifa fihi minal haqqi bi'innik innaka tahdi man tasha' ila siratal mustaqim. Jadi tidak ada masalah ya dibaca
dan itu doa. Kalau dibaca juga di lain waktu, ya, memohon keampunan kepada Allah, ya, tidak ada masalah. Tapi tentu yang lebih utama dalam rangka meneladani Nabi alaihi salatu wassalam, kita juga kalau salat malam, ya, sekali istiftah dengan doa tersebut. Nah, sekali di lain waktu berdoa dengan Allahumma rabba Jibril wa Mikail sampai akhir. Lain waktu kita membaca doa istiftah yang biasa kita baca di waktu salat. Nah, demikian, wallahu a'lam. Baik, Ustaz. Jadi boleh Ustaz ya, ini tetap dibaca Ustaz ya? Ya, boleh. Nah, Baik Ustaz, barakallahu fikum. Semoga bermanfaat ya untuk Ibu Iis di Bandung. Baik, untuk yang lain kita masih tunggu Anda. Kita masih di program Live Interaktif Keimanan Doa dan Zikir bersama dengan Dr. Muhammad Nur Ihsan. Berikutnya kita bergeser ke Lampung Ustaz, ada Ibu Miss Reni. Baik, Fatwa TV, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, silakan Ibu pertanyaannya untuk Ustaz. Assalamualaikum Ustadz. waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Begini Ustadz, saya tuh tadi kan mendengar kejelasan itu yang doa ketika sujud itu Nah, udah ya. Ustadz jelasin. Tapi saya kurang jelas. Nah, ketika membaca doa sejadah wajahi lilladzi khalaqahu dan seterusnya itu dimulai dari subhana rabbiyal a'la dulu apa enggak ya Ustadz? Apa langsung itu aja? Apa pertama itu subhana rabbiyal a'la dulu apa enggak gitu ya? Nah, Baik. Terus ya. ini kemudian yang doa istiftah itu yang Allahu Akbar kabiro alhamdulillah kasiro Iya. itu kan di bukunya itu kan ada 3 kali gitu ya Ustadz ya. Kemudian ditutup dengan a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Itu memang harus 3 kali diucapnya gitu apa enggak ya Ustadz? Kemudian setelah itu kan ditutup dengan a'udzubillahi minasyaitonirrajim gitu. Itu kalau mau Al-Fatihah baca lagi apa enggak a'udzubillahnya itu ya Ustadz. Nah, itu aja Ustadz, mohon tausiahnya. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Ada 2 pertanyaan Ustadz ya. Nah. Tadi yang pertama, perlukah tetap membaca Subhana Rabbiyal A'la, kemudian bacaan doa istiftah Ustadz ya? Nah. Ya, terima kasih Bu Miss Reni ya di Lampung. Tentang masalah bacaan dalam sujud tadi, ya, pertama sekali baca Subhana Rabbiyal A'la. Itu yang wajib ya. Merupakan wajib dibaca di waktu sholat. Yang wajib 1 kali. Lebih dari 1 kali, 3 kali, ataupun ya mengulang-ulang lebih dari 3 kali tidak ada masalah. Jadi baca dulu Subhana Rabbiyal A'la. Ya, itu yang wajib untuk dibaca. Setelah itu boleh berdoa dengan doa-doa yang dibacakan tadi, ya, atau mengulang-ulang Subhana Rabbiyal A'la, ya, lebih dari 3 kali tidak ada masalah. Artinya dimulai dengan baca Subhana Rabbiyal A'la, kemudian ya ditambah dengan doa-doa yang lain. Tentang masalah ya doa istiftah tadi yang biasa ya, Allahu Akbar kabira walhamdulillah katsira. Apa tadi doanya? Yang dibaca Ibu tadi apa? Alhamdulillah katsira subhanallah ya. Inni wajjahtu wajhi alladzi fatara as-samawati wal ardh. Kemudian setelah berakhir itu baca ya sebelum membaca Al-Fatihah. Sebelum membaca Al-Fatihah ya tentu kita ta'awuz dulu yaitu a'udzubillahi minasyaitonir rajim, kemudian baca bismillah. Ya. Karena Allah menjelaskan idza qara'tal Qur'an fasta'id billah. Jadi membaca ta'awuz setelah baca ta'awuz tadi adalah sebelum kita membaca Al-Fatihah. Ya. Bukan berarti ya begitu selesai iftitah menutupnya dengan ta'awuz, bukan itu maksudnya. Jadi sebelum kita membaca Al-Fatihah kita ta'awuz a'udzubillahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim, kemudian membaca Al-Fatihah seperti itu. Jadi cukup 1 kali, tidak mesti diulang-ulang ya 3 kali, 1 kali. Karena ya ini sunahkan baca 1 kali. Berbeda dengan ya bacaan di waktu ruku' sujud itu sunahkan 3 kali, yang wajib 1 kali. Adapun ya istiftah tadi baca 1 kali. Demikian. Wallahu a'lam. Baik Ustaz, barakallahu fikum. Semoga bermanfaat untuk Ibu Miss Reni di Lampung ya. Baik, pemirsa, kita bergeser kali ini ke penelpon keempat. Ada Ibu Rusmini dari Pacitan. Fatwa TV, Assalamualaikum. Halo Ibu Rusmini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ibu pertanyaannya.
Iya, iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebelumnya mohon maaf, Ustadz kemarin bilang bahwa saya agak lama tidak bergabung. Karena iya memang betul sekali Ustadz, karena TV saya rusak Ustadz. Insyaallah. Semoga ya Sekarang diganti yang lebih baik ya insyaallah. Insya Allah, Alhamdulillah sekarang sudah bergabung lagi Ustadz. Pertanyaan saya begini Ustadz, melanjutkan pertanyaan minggu yang lalu itu. Nah, Kalau zikir seperti kemarin itu, 5 tahlil itu, bagaimana diawali dengan basmalah atau bagaimana? Dan jika bergantian membaca seperti itu sudah kira-kira sudah agak banyak. Terus bergantian umpamanya membaca istighfar atau tasbih yang lain itu juga membaca basmalah apa enggak? Apa cukup langsung saja membaca kalimatnya Ustaz? Umpamanya seperti Astagfirullahaladzim sudah agak banyak. Terus subhanallah walhamdulillah selanjutnya itu membaca basmalah dulu atau bagaimana? Sudah sekian saja. Terima kasih jawabannya. Jazakallahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Terima kasih kepada ya Ibu Rasmini ya di Pacitan, barakallahu fiik. Ya, alhamdulillah ya bisa bergabung kembali. Ya mudah-mudahan ya televisinya awet gitu ya. Enggak ada masalah, beli yang sekalian yang bagus ya Ibu ya. Enggak ada masalah untuk ilmu. Yang tidak ada masalah ya, mudah-mudahan awet ya. Barakallahu fiik. Begitu juga mungkin para pemirsa, jangan bakhil untuk kebaikan kita ya. Ya mungkin kalau televisinya kurang baik atau mungkin kurang bagus kualitasnya, beli sekalian ganti yang bagus ya, yang besar sekalian gitu ya. Nah, barakallahu fiikum. Tadi beliau bertanya tentang masalah tahlil yang pernah disampaikan pada ya pekan-pekan sebelumnya, 5 tahlil. Apakah di waktu berzikir secara umum ya, apa dimulai dengan bismillah? Ya. Pertama, jika zikir kita baca Al-Quran, tentunya ya di awal setiap surah baca bismillah. Dimulai dengan a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kemudian ya di awal setiap surah baca bismillah. Begitu sunnahnya. Tapi di pertengahan ayat atau surat cukup baca ta'awuz saja. Adapun zikir secara umum ya tidak ya disunahkan untuk baca bismillah dulu ya, karena bukan ayat Al-Quran ya, kita bukan baca Al-Quran fi dzikir. Dan maksud dari bismillah adalah pujian bagi Allah Subhanahu wa taala, dan zikir itu semua adalah puji-pujian kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma lakal hamd anta qayyumus samawati wal subhanallah alhamdulillah, kan gitu ya. La ilaha illallah Allahu akbar, la ilaha illallah wahdah, la ilaha illallah la syarika la, la ilaha illallah haula wala quwwata lahul mulku wa lahul hamd, la ilaha illallah haula wala quwwata illa billah. Semua puji-pujian. Dan bismillah adalah puji-pujian kepada Allah. Ya, maka dalam hal ini tidak dianjurkan atau juga tidak disyariatkan setiap selesai ya baca zikir, kemudian sebelum mulai zikir yang lain baca bismillah lagi, tidak. Seperti mungkin zikir di pagi dan petang hari ya, atau mungkin telah banyak ya tahlil yang mengganti dengan tasbih subhanallah alhamdulillah Allahu akbar ya, kemudian mengganti dengan yang lain subhanallah bihamdi subhanal azim, kemudian Allahumma ighfirli wa tub alayya ya. Dalam pergantian tadi ya tidak disunahkan untuk baca bismillah, karena pada dasarnya bismillah itu pujian kepada Allah ya, yang juga mengandung mohon pertolongan pada Allah, dan itu dibaca di awal kita membaca surat ya, setelah ta'awuz. Adapun di waktu zikir ya tidak seperti itu. Begitu juga tidak disyariatkan juga ta'awuz dulu ya, auzubillahi minasyaitonirrajim, bismillah, kemudian la ilaha illallah subhanallah, tidak demikian, langsung subhanallah walhamdulillah Allahu akbar, la ilaha illallah Allahumma ighfirli wa tub alayya innaka tawwabur rahim, dan seterusnya. Nah, demikian. Wallahu a'lam. Ustaz, barakallahu fikum. Semoga bermanfaat ya untuk Ibu Rosmini di Pacitan. Dan malam hari ini kita masih mengundang Anda bisa bergabung secara langsung di jalur telepon kami di WhatsApp ya 0821 706087, atau jika mungkin ada kendala dengan jaringan atau sinyal Anda bisa bergeser ke 0331 544 6087. Baik, berikutnya kita bergeser ke Bapak Bustam dari Sumatera Barat. Fatwa TV, Assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, silakan Pak Bustam pertanyaannya. Begini Ustaz, saya anak pernah mendengar ceramah Ustaz melalui rekaman di TV yang judulnya 10 sebab dapat menghapus dosa. Iya. Kemudian 3 di antaranya setelah mati di alam barzah. Nah, kemudian Ustaz, yang ketiga di antara itu ada doa orang beriman untuknya. Maksud doa orang beriman ini apakah dulu? Halo ya? Naam, ya. Nah, apakah doa orang yang beriman ini seluruh dunia Ustaz? Pokoknya orang di Mekah lagi naik haji mendoakan Allahumma fil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat. Apakah kita jenazah-jenazah yang dalam alam barzah itu mendapat ampunan Ustaz seluruhnya? Yang orang yang beriman. Nah, kemudian di luar tema boleh Ustaz? Naam. Nah, yang pertama Ustaz, tadi sudah dicukupkan apa pertanyaannya Pak? Cukup itu doa orang beriman. Doa orang beriman ya. Ya. Kemudian dapat menggugurkan dosa orang yang berada dalam barzah yang beriman juga. Nah, yang kedua tema, saya pernah membaca riwayat pendidikan Ustaz pernah bersekolah di pesantren Bukit Tinggi. Di mana Pak? Ustaz tuh mengenal selawat dulang Ustaz. Selawat apa? Selawat dulang ini apa loh? Selawat apa Pak? Selawat dulang. Selawat dulang. Saya baru dengar itu Pak. Nah. Bapak baru dengar Pak ya, kan nanti pernah Pak? Sekolah di sana tapi kok baru dengar ya. Dulang apa ya? Bacanya di mana Pak? Ya masalah satu budaya Minangkabau secara agama biasa-biasanya dibaca orang di masjid-masjid. Nah, jadi kalau Ustaz nak kenal salat dulang berarti tidak bisa ini Ustaz. Jadi daripada saya kan salat dulang apakah ini dibolehkan menurut syariat gitu Ustaz? Apa yang dibaca Pak? Apa yang dibaca? Coba apa yang dibaca dalam salat dulang itu apa yang dibaca? Kan ada sholat-sholat yang lain yang kita dengar kadang mungkin di Sumatera atau di Jawa kan begitu ya. Ada yang mereka namakan sholat inilah salawat ini. Ini salawat maksudnya ya? Bukan namanya selawat bukan selawat untuk Nabi Muhammad. Apa yang dibaca? Apa yang dibaca Pak? Itu masalah pengajian subuh Ustaz. Jadi kalau Ustaz tidak pernah mendengar mungkin tidak paham Ustaz, dia cukup cerita aja Ustaz. Baik, barakallahu fiik. Ya, alhamdulillah kalau begitu. Naam. Baik, mungkin bisa bukan bahasa di sana Ustaz ya, dulang itu ya. Antum sendiri belum pernah tahu kata itu. Enggak, iya dulang ya biasa. Cuma ya tadi kan lafaz salat enggak tahu juga ya apa yang dimaksud. Ya kan nanti pernah di sana juga. Ya, hanya kurang lebih 2 tahun ya. Namakan. Cuma ya istilah salat dulang tadi ya kurang paham. Baru ya. dengar pertama ini Ustaz. Nanti bisa di searching lagi nanti apa maksudnya ya kita cari apa maksudnya. Nah, tapi yang jelas ya ya sebelum kita menjawab yang 10 tadi penghapus. Yang jelas salawat itu ya kalau salawat jelas ibadah ya. Dan salawat itu juga ibadah makanya sesuai dengan tuntunan Rasul. Ya, bahwa Allah perintahkan innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabi alladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Jadi diperintahkan untuk bersalawat pada Nabi mengucapkan salam. Dan para sahabat sudah bertanya kepada Nabi bagaimana mengucapkan ya salawat dan salam kepada beliau. Maka beliau mengajarkan ya salawat Ibrahimiyah yang kita baca dalam salat itu. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali innaka Hamidum Majid ya. Dan ya redaksi salawat yang lain ya. Dan ini adalah salawat yang paling utama. Gak ada salawat yang lebih utama dari itu. Seandainya ada salawat, redaksi salawat yang lebih utama dari yang diajarkan Nabi, maka beliau tentu akan menyampaikan kepada sahabat. Maka bila ada manusia atau mungkin sebagian kaum muslimin belakangan hari menambah-nambah salawat dan mengatakan ini lebih utama atau lebih afdal gitu ya, ada keutamaannya begini dan seterusnya, maka ini jelas satu kedustaan ya, satu kebohongan ya. Tidak ada lebih utama dari apa yang diajarkan Nabi SAW. Nah, ini perlu diperhatikan. Salat itu yang panjang ya redaksinya. Adapun yang singkat ya cukup mengucapkan ya Allahumma salli wa sallim ala abdika wa rasulika Muhammad atau sallallahu wasallam ala Muhammad gitu ya. Setiap kita mendengar nama Nabi kita mengucapkan Allahumma salli wa sallim ala Muhammad, Allahumma salli wa sallim ala abdika wa rasulika Muhammad. Nah, seperti itu.
Baik. Ya, Pak Bustam ya, tentang masa 10 penghapus dosa tadi, ya itu diantaranya ya doa kaum mukminin bagi saudara-saudara mereka. Ya, tadi tanya apakah semua kaum mukminin? Iya, seorang mukmin yang berdoa, Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'min al ahya minhum wal amwat. Ya, maka ini mencakup ya kaum muslimat dari yang pertama sampai yang terakhir, yang masih hidup, yang meninggal. Maka dengan doa kaum muslimin itu bermanfaat, di antara penghapus dan akan meringankan ya. Karena Allah menjelaskan tentang orang-orang yang beriman yang datang sepeninggal kaum muhajirin wal ansar, di antara sifat mereka adalah ya walladzina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman. Ya, al-ayah. Mereka mengatakan, ya Rabb kami, ya ampunilah dosa kami dan dosa saudara-saudara kami yang mendahului kami dalam iman. Tentu yang lebih utama para sahabat ya, dan semua orang-orang yang beriman yang mendahului kita. Nah, maka termasuk juga oleh karena itu di waktu ziarah kubur yang disyariatkan berdoa ya, doa ya assalamualaikum ahlal kubur minal muslimin wal mu'minin antum salafuna wa nahnu lahiqun nas'alullaha lana wa lakumul afiyah, ya kemaafan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, demikian Allahu a'lam. Baik Ustaz, barakallahu fikum, semoga bermanfaat untuk Bapak Bustam tadi di Sumatera Barat ya. Masih tersisa beberapa menit ke depan, pemirsa Anda bisa manfaatkan kesempatan malam hari ini sebaik mungkin. Berikutnya kita bergeser ke penelpon ke-6 kita Ustaz ya. Nah. Ada Ibu Sri Mulyani dari Jawa Tengah. Fatwa TV, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Ibu silakan pertanyaan untuk Ustaz. Ini bukan Ya, menteri bukan ya? Bukan. Anak kira tadi subhanallah. Namanya aja mirip Ustaz Mirip ya. Nah, baik. Silakan Ibu. Nah. Iya, ini Pak Ustadz mau menanyakan apa ada bacaan Al-Ikhlas yang 10 kali itu saya pernah mendengar kok ada kebaikan besok di hari kiamat, bangunkan istana di surga apa gitu, kok saya agak lupa Ustadz. Itu apa? Membaca Al-Ikhlas 10 kali nanti dibangunkan rumah di surga, seperti itu. Ini apakah dibenarkan? Ya, terus yang satu lagi boleh Ustaz? Silakan. Iya. Ini zikir setelah sholat duha yang Allahumma watub alayya innaka tawwabur rahim itu juga apa artinya sukses juga gitu loh Kak. Iya. Cukup juga. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Terima kasih Ibu Sri Mulyani tadi. Silakan Ustaz. Ya, syukran kepada Ibu ya Sri Mulyani, barakallahu fiik. Pertanyaan yang pertama itu baca surah Ikhlas 10 kali ya. Kemudian pahalanya utama dibangunkan ya rumah di surga. Ya, wallahu a'lam ya. Tapi yang jelas tidak diragukan bahwa surat Al-Ikhlas memiliki keutamaan. Ya, ta'dilu thulutsal Qur'an. Ta'dilu thulutsal Qur'an. Jadi keutamaannya itu, kandungannya itu menyamai sepertiga Al-Qur'an. Karena dalamnya menetapkan tentang keagungan, kemuliaan, kesempurnaan Allah dan kesucian Allah dari berbagai sifat-sifat kekurangan. Ya, maka ini berkaitan dengan tauhid asma wa sifat. Jadi tidak ragukan. Ya, ta'dilu thulutsal Qur'an. Kemudian juga ya dalam hadis sebutkan ada seorang yang sholat, setiap sholatnya itu dia baca surah Al-Fatiha, Al-Ikhlas. Maka tatkala ditanya oleh Nabi kenapa kamu membacanya, ya fihi asma'ur rabbi wa awsafu, dalamnya adalah nama-nama dan juga sifat Rabbku, wa ana uhibbu dzalik. Ya, maka Rasul mengatakan fa akhbiru anna Allah yuhibbu. Nah, Allah mencintai dia karena dia mencintai surat tersebut yang dalamnya ada nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak ragukan. Adapun 10 kali dibaca kemudian bangun dalam surga, Allahu a'lam. Ya, nanti dikoreksi cek lagi ya. Tapi ini tentunya enggak mungkin bisa direkayasa begitu saja karena masalah keutamaan ini harus ada dalil yang sahih. Nah,
Kemudian yang ada amalan yang dibangunkan rumah dalam surga adalah barang siapa yang menjaga atau selalu melakukan 12 rakaat salat sunnah rawatib qabliyah dan ba'diyah selain salat fardu, maka Allah akan bangunkan juga rumah di surga baginya. Nah, begitu juga seorang yang membangun masjid, Allah akan bangunkan rumah di dalam surga. Adapun tentang masalah ikhlas, memang perlu dikoreksi kembali apakah ada keutamaan yang demikian. Mudah-mudahan bila ditemukan ada keutamaannya nanti akan kita sampaikan. Nah, demikian. Kemudian yang kedua tentang doa Allahumma ighfirli wa tub alayya innaka tawwabur rahim. Ini hadis yang sahih. Ibnu Umar radhiyallahu anhu menjelaskan, kunna na'uddu li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam annahu fi kulli yawmin yaqul Allahumma ighfirli wa tub alayya innaka tawwabur rahim 100 marrah. Kami menghitung-hitung dalam sehari itu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengucapkan 100 kali doa Allahumma ighfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Ini salah satu bentuk redaksi istighfar. Karena banyak redaksi istighfar, di antaranya ini Allahumma ighfirli wa tub alayya innaka tawwabur rahim. Naam. Begitu juga Allahumma ighfirli ma qaddamtu wa ma akhartu wa ma asrartu wa ma alantu wa ma anta alamu bihi min antal muqaddim wa antal muakhir la ant. Astaghfirullah al-azim alladzi la ilaha wal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Itu juga termasuk redaksi zikir atau istighfar. Nah, demikian wallahu alam. Baik Ustaz, barakallahu fikum. Semoga bermanfaat untuk Ibu Sri Mulyani di Jawa Tengah tadi yang bertanya. Berikutnya kita bergeser ke penanya ke-7 malam hari ini. Ada Pak Fajar di Jambi. Fatwa TV, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, silakan Pak Fajar, satu pertanyaan untuk Ustaz. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Naam. Ini di tempat saya tuh ada salah seorang jamaah. Dia tuh pernah biasanya kalau masbuk dia ikut ruku bersama imam, tapi waktu membaca Al-Fatihah itu kan tidak sampai selesai. Jangan paham dia tidak dihitung 1 rakaat sehingga dia menambah lagi. Itu memang ada tuntunannya atau enggak itu Pak Ustadz? Jadi kalau sehingga dia menjadi istilahnya kalau maghrib dia menjadi 4 rakaat itu Ustadz. Bisa diulang mungkin Bapak tadi? Karena di salah satu jamaah di tempat saya itu biasanya kalau ada seorang masbuk, dia bisa ikut rukuk bersama imam tapi tidak menyelesaikan membaca Al-Fatihah, tidak sampai selesai. Dia pahamnya kalau dia itu dia tidak dihitung 1 rakaat itu Ustaz. Tidak menyelesaikan. Jadi dia menambah 1 rakaat lagi Ustaz. Oke. Apakah itu ada tuntunannya itu? Posisinya ketika terlambat tadi? Posisinya dia imam masih berdiri. Tapi waktu dia takbiratul ihram, waktu membaca Al-Fatihah cuman istilahnya cuman belum tidak sampai selesai ya. Setengahnya lah tapi dia menambah lagi gitu loh Pak. Rakaatnya. Baik. Berarti dia tidak menghitung. Dia tidak menghitung itu sebagai rakaat seperti itu ya. Ada apakah itu memang ada tuntutannya tuh? Ya, nah. Baik, terima kasih Pak Fajar. Ya, bagaimana Ustaz? Ya, terima kasih kepada Pak Fajar ya di Jambi, barakallahu fiik. Jadi seorang yang mendapatkan imam dalam kondisi ruku, dia bisa ruku sempurna ya. Jadi dia datang masbuk, kemudian imam belum ruku, dia sempat baca Al-Fatihah, tapi nggak sempurna. Nyata imam telah ruku. Nah, apakah dia terhitung mendapatkan 1 rakaat atau tidak? Dengan catatan bahwa dia belum sempurna baca Al-Fatihah. Karena Rasul mengatakan bahwa Al-Fatihah itulah rukun ya. Dalam hadis Rasulullah sallallahu liman lam yaqra bi Fatihatil Kitab. Enggak sah salat kalau tidak membaca Al-Fatihatul Kitab.
Nah, ini pembahasan fikih yang dibahas oleh para ulama tentang hukum baca Al-Fatihah dan juga tentang hukum seorang ya kapan dikatakan dia mendapat ya 1 rakaat, dia terhitung mendapatkan 1 rakaat. Tentang masalah Al-Fatihah tadi, tentu dibedakan para ulama dalam kondisi seorang sholat sendirian. Begitu juga dalam sholat jika dia sholat sirriyah dan jahriyah. Dalam sholat sirriyah tidak dilakukan bahwa dia membaca Al-Fatihah. Ya. Dalam sholat jahriyah, maka begitu imam baca dia mendengarkan. Nah, dalam kondisi ya jika dia sholat dari awal maka dia membaca Al-Fatihah. Jika belum sempurna diselesaikan kemudian mendengarkan imam baca ayat. Tapi jika seandainya kedatangan dia ya tidak dari awal, begitu dia masuk takbir tiba-tiba baru membaca 1 ayat 2 ayat, imam telah ruku'. Sementara yang mengatakan idza raka'a farka'u, imam telah ruku' maka ruku', wajib mengikuti. Jangan menunggu bangkit dia baru kita ruku', ya enggak boleh seperti itu. Nah, dalam kondisi seperti ini para ulama menjelaskan kekurangan bacaan Al-Fatihah itulah yang dilengkapi dengan imam tadi yang ya bacaan imam yang melengkapi kekurangan tadi. Ya seperti itu. Lianna qiraatul imam qiraatul lil ma'mum. Bacaan imam itu bacaan bagi makmum. Ini kondisi yang seperti itu. Nah, adapun masalah rakaat tadi, ya para ulama menjelaskan bahwa para fuqaha menjelaskan bahwa seorang terhitung mendapatkan 1 rakaat itu apabila mendapatkan rakaat ya yang sempurna. Dia bisa ruku dan bisa membaca ya apa yang dibaca di waktu ruku. Ya, begitu dia ruku dia membaca subhana rabbiyal azim, ya selesai kemudian imam bangkit, maka arti terhitung mendapat 1 ruku. Ya, dalam hadis Nabi SAW menjelaskan man adraka ruku faqad adraka ar-raka'ah. Barang siapa yang ya mendapatkan ruku maka dia berarti terhitung mendapatkan 1 rakaat. Jadi dalam hal ini yang sahih tentunya dia bila dia mendapatkan 1 rakaat kendati belum sempurna bacaan Al-Fatihah tadi karena dia berjamaah maka dia telah terhitung mendapatkan 1 rakaat, maka tidak perlu ditambah lagi untuk melengkapi. Nah, demikian wallahu a'lam. Pertanyaan dari Pak Fajar tadi sekaligus menjadi penutup Ustaz perjumpaan kita malam hari ini. Kita sampaikan terima kasih Ustaz. Barakallahu fikum. Jazakumullahu khairan. Wa iyyakum. Na'am. Wa fikum barakallah. Baik pemirsa Fatwa TV dimanapun Anda semua berada, kita sampaikan terima kasih bagi Anda yang telah menyimak program live interaktif keimanan, doa dan zikir bersama dengan Ustaz Dr. Muhammad Ihsan untuk edisi malam hari ini. Kita juga menyampaikan permohonan maaf apabila mungkin ada pertanyaan Anda yang belum sempat kami sampaikan karena memang qadarullah keterbatasan waktu. Ya pemirsa, informasi berkaitan dengan Dewan Fatwa dan Fatwa TV silakan Anda bisa buka di laman fatwatv.id atau di www.dewanfatwa.com dan juga kunjungi media sosial yang terverifikasi kami. Kita juga mengundang Anda untuk bersama-sama mendukung tersebar luasnya dakwah dalam program-program di Fatwa TV. Silakan mengirimkan donasi melalui nomor rekening yang saat ini terpampang di layar kaca Anda. Atas bantuan juga donasi yang diberikan kami sampaikan terima kasih. Jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum. Dan Anda bisa simak juga program-program live interaktif dari hari Senin sampai dengan hari Jumat di waktu dan juga jam yang sesuai dengan jadwal masing-masing asatidzah. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, kami mohon pamit dan sampai bertemu kembali insyaAllah di live interaktif berikutnya. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah. Terus bagaimana hubungan dengan anak saya yang sekolah pesantren? Ini mau nanya sudah bersuci atau kemudian bersentuhan dengan suami